wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi'i wal 'amalis shalih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, adik-adikku sekalian, santri PPTQ Al-Mu'minun yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, melanjutkan dirasah kita membahas kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Malam hari ini kita masuk ke pembahasan darajatun niyah. Fi darajatin niyah, tingkatan atau level-level dalam berniat. Dan ini maksudnya tingkatan niat dalam salat. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, an-niyatu thalathu darajat. Al-ma'na anna an-niyata bihasabi aqsamis salah al-fardhi wan naflil muqayyad bil waqti awis sabab wan naflil mutlaq. Niat itu ada 3 level, tergantung sholat apa yang akan dia kerjakan. Dan sholat itu ada 3 macam. Sholat yang pertama, sholat fardu yang 5 waktu. Sholat jenis kedua adalah sholat sunnah dzatu waqtin, sholat sunnah yang memiliki yang memiliki waktu. Sholat sunnah yang memiliki waktu, sebagaimana sholat 5 waktu, sholat fardu. Nah, sholat sunnah juga ada namanya sholat sunnah dzatu waqtin yang memiliki waktu. Ada waktu masuk, ada waktu berakhir. Seperti sholat duha, waktunya dari terbit matahari sampai menjelang zuhur. Begitu pula waktu sholat Id, sama waktu sholat witir. Witir juga sholat yang ada waktu, yaitu setelah sholat isya dan seterusnya. Ya, dan juga ada sholat sunnah yang memiliki sebab. Ada sebab baru dikerjakan. Seperti sholat gerhana. Kalau tidak ada gerhana, ngapain sholat? Sholat istikharah, sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah. Ada sebab baru dikerjakan. Dan ada namanya sholat sunnah mutlak, tidak terikat waktu dan tidak terikat sebab. Kemudian, dan niat itu ada 3 tingkatan. Wa qad dzakaraha ala sabilit tadalli. Dan penulis di sini menjelaskannya secara urut, mulai yang paling tinggi, urutan pertama, terus ke urutan kedua dan ketiga. Urutan yang pertama dari tingkatan niat
In kana as-salatu fardan wajaba qasdul fi'li wat ta'yini wal fardiyah. Al-ma'na anna salata in kanat fardan ay walau nadhran aw kifayatan aw qada'an aw fa'itatan aw mu'adatan wajaba qasdu fi'liha wa ta'yiniha ka subhin aw dhuhrin mathalan wa niyatu fardiyatiha walau min sabiyyin inda Ibni Hajar wa khalafahu Ramli. Salat kalau dia salatnya fardu, maka niat yang harus diucapkan ada 3 unsur. Yang pertama qasdul fi'li, menyengaja melakukan perbuatan, wat ta'yin, menspesifikasikan sholat apa, dan fardiyah. Qasdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah, itu niat yang wajib diucapkan. Kalau dilafazkan, kalau disebutkan bagaimana bentuk niatnya, usalli itu qasdul fi'li, az-zuhra itu ta'yin, fardhan itu fardiyah. Usalli az-zuhra fardhan itu niat paling minimal kalau sholat fardu. Sholat fardu itu tidak hanya sholat fardu 5 waktu, tapi ada sholat nazar. Kamu kalau bernazar untuk sholat duha, maka termasuk menjadi fardu. Usolli duha nazran, gitu. Usolli duha nazran, karena dinazarkan. Atau fardu kifayah seperti sholat jenazah, atau sholat qada dan sholat mu'adah, yaitu sholat yang diulang. Seperti orang yang awalnya sholat sendirian, maghrib sholat sendirian, kemudian setelah dia sholat melihat ada orang berjamaah sholat maghrib, maka dia boleh mengulang dengan jamaah tersebut sholat maghribnya. Intinya kalau sholatnya sifatnya fardu, maka niatnya harus ada 3 unsur. Qasdul fi'li, yang kedua at-ta'yin wal fardiyah. Usalli zuhra fardan atau usalli fardadz zuhri. Tambahan rakaata arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala, itu hanya mustahab, disunahkan. Tapi yang inti cuma 3. Usalli fardadz zuhri, dan diniatkan di dalam hati. Kapan diniatkan? Ketika takbiratul ihram. Mulut kita ngomong takbir Allahu Akbar. Nah, saat mengucapkan takbir di mulut, di hati langsung niat. Niat salat maghrib, niat salat zuhur, atau tadi usolli fardadz zuhri, usolli fardal asri, dan seterusnya. Itu yang namanya niat. Niat itu tempatnya di hati dan dilakukan saat pertama kali akan melakukan ibadah. Kalau diucapkan tidak masalah, dilafazkan tidak masalah menurut mazhab Syafi'i. Wa takfi niyatul maktubah wal manzurah fin nadri 'anil fardiyah wa hadhihi ad-darajatul ula min darajatin niyah. Boleh juga diganti tadi fardha itu usolli zuhra fardan, boleh diganti usolli zuhra maktubatan. Kalau nazar usolli duha nazran, seperti yang saya sampaikan barusan. Wadih. Oke. Kalau kamu niatnya gimana? Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab? Ya santri. Niat kamu ketika sholat pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab? Arab. Yakin? Kalau pakai bahasa Indonesia boleh nggak niatnya? Niat sholat zuhur, niat sholat fardu zuhur, takbir.
Pas takbir saya niat sholat fardu zuhur. Boleh nak? Boleh, maaf muskilah. Nggak masalah. Nggak berniat boleh nggak? Salat Allah gitu aja langsung tanpa berniat boleh nak? Nggak sah. Karena niat rukun sholat. Ya, niat termasuk apa? Rukun sholat. Dan sudah kita sebutkan pembahasan niat ada 7. Itu di awal-awal kitab Thaharah. Tingkatan kedua, wa in kanat nafilatan muaqqatah. Kalau sholat sunnahnya yang memiliki waktu, seperti sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, atau sholat sunnah yang memiliki sebab, seperti tadi gerhana, istikharah, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Kalau dia sholat sunnah yang memiliki sebab atau sholat sunnah muqayyad namanya, muqayyad dengan waktu dan muqayyad dengan sebab, itu niatnya cuman butuh 2 unsur saja, qasdul fi'li wa ta'yin. Al-ma'na anna salata in kanat naflan muaqqatan karratibah wa 'idil fitri wal adha aw dha sababin kal istisqa wal kusufain wajaba fiha qasdul fi'li wa ta'yin ka sunnati dhuhril qabliyah aw ba'diyah wa sunnati 'idil fitri wal adha. Jadi kalau kamu mau sholat apa misalnya? Yang sholat sunnah apa? Sholat duha. Usolli sunnatad duha. Dah. Tidak perlu usolli sunnatad duha naflan. Tidak perlu. Sunnatad duha cukup. Sunnatad duhanya itu disebutkan, tapi naflannya yang tidak wajib. Sebagaimana fardan nggak wajib. Fardan wajib. Kalau sholat duha, usolli sunnatad duha, usolli sunnatadz zuhri, usolli sunnatal id, idil adha atau id al fitr. Naflannya yang nggak boleh, nggak boleh, nggak usah, nggak wajib. Kalau witir, usolli sunnatal witri. Tidak perlu menyebutkan naflan dan tidak perlu menyebutkan berapa rakaat. Tarawih, usolli sunnatat tarawih. Ya, di sini disebutkan sama musannif, disebutkan usolli, disebutkan kasunnata az-zuhri al-qabliyah awil ba'diyah wa sunnati 'idil fitri wal adha. La tajibu niyatun nafliyah. Sedangkan niat nafliyahnya tidak diperlukan, tapi disunahkan, dan inilah tingkatan niat level kedua. Tiga, ini yang paling mudah. Wa in kanat nafilatan mutlaqah wajaba qasdul fi'li faqat. Kalau sholat sunnah yang sifatnya sholat sunnah mutlak, yang tidak ada terikat dengan sebab dan terikat dengan waktu, maka cukup qasdul fi'li saja, usolli. Ya, cukup qasdul fi'li saja, usolli. Ini dia niat sholat sunnah mutlak. Ya, niat sholat sunnah mutlak. Al-ma'na anna salata in kanat naflan mutlaqan ay laisa muaqqatan wala dha sababin wajaba qasdu fi'liha faqat wa hadhihi hiya darajatu tsalitsah min darajatin niyat. Salat sunnah mutlak cukup diniatkan saya ingin salat sudah, atau usolli. Dan dikiaskan dengan salat sunnah mutlak adalah salat sunnah yang tujuannya adalah mengadakan salat, bukan tujuannya bukan salat itu sendiri.
Wa huwa alladhi yuqsadu minhu ijadu mutlaqi salatin. Salat-salat yang disyariatkan bukan inti salatnya, bukan, tapi intinya adalah dikerjakan salat. Mau dengan salat apapun asalkan dikerjakan salat maka sudah gugur permintaan syariat. La salata makhsusah, bukan salatnya secara khusus, tapi yang diminta adalah mengerjakan salat. Maksudnya gimana, Ustaz? Tahiyatul masjid, salat sunnah wudu. Kata Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad lagi di mimbar, lagi khutbah, datang orang masuk masjid langsung duduk. Nabi ngomong, sudah sholat belum? Belum. Berdiri, sholat 2 rakaat. Jadi dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Artinya sebelum kita duduk, setelah masuk masjid, sebelum kita duduk hendaklah sholat sunnah 2 rakaat. Nah masalahnya, sholat sunnahnya itu sholat sunnah apa? Terserah. Kalau kamu masuk masjid terus kamu niat sholat duha 2 rakaat, boleh nggak? Boleh. Yang penting mengerjakan sholat sebelum duduk. Atau kayak saya tadi, datang masuk masjid, Ustaz Masna udah berdiri. Beliau udah berdiri, sudah sholat, saya langsung sholat. Boleh nggak begitu, Pak? Boleh. Yang penting sebelum duduk sholat dulu. Atau kamu habis wudhu masuk masjid, kamu sholat sunnah wudhu, boleh nggak? Boleh. Sudah gugur permintaan syariat untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi intinya tahiyatul masjid, sebelum kamu duduk sholat dulu. Entah itu kamu sholat fardu atau sholat sunnah yang lain. Begitu pula sholat sunnah wudhu. Hadisnya kan jelas di Umdatul Ahkam. Barang siapa yang wudhunya disempurnakan bla 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 dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, berarti sholat sunnah wudhu adalah kamu habis wudhu sholat sunnah 2 rakaat atau sholat 2 rakaat. Mau sholat tahiyatul masjid boleh, mau sholat sunnah wudhu itu sendiri juga boleh. Atau kamu mau double, masuk niat tahiyatul masjid, habis itu berdiri lagi untuk niat sholat sunnah wudhu juga boleh. Mafi muskilah. Ini sholat-sholat yang intinya itu dikerjakan sholat. Meskipun dengan sholat apapun yang penting ada sholat yang dikerjakan. Begitu pula contoh lain, sholat sunnah setelah pulang dari safar. Kamu kalau pergi safar, balik ke rumahmu, setelah tiba di rumah disunahkan sholat sunnah safar 2 rakaat. Sebagaimana dicontohkan Nabi SAW ketika pulang dari perang Tabuk. Dari Tabuk beliau pulang ke Madinah. Sebelum beliau pulang masuk Masjid Nabawi sholat 2 rakaat. Para ulama mengatakan disunahkannya sholat sunnah setelah safar. Jadi bapak kalau habis pergi safar pulang ke rumah sholat 2 rakaat, sholat sunnah safar. Nah sholat sunnah safar itu boleh nggak dengan sholat apapun? Boleh. Nyampe rumah sholat apa? Mau sholat duha di rumah, nggak masalah. Yang penting pulang dari safar kerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah ini niatnya bagaimana niatnya? Niatnya sama seperti niat sholat sunnah mutlak usolli. Dah, cuman cukup qasdul fi'li saja. Kemudian al-fi'lu usolli. Qasdul fi'li itu dengan mengucapkan usolli. Wat ta'yin itu menjelaskan sholatnya apa? Zuhur kah, asar kah, atau maghrib. Wal fardiyah dan fardiyah, fardan. Ay anna qasdal fi'li alladhi dzakara annahu la budda minhu fi kulli shalah an yaqula al-musalli biqalbihi usalli. Kalau ta'yin an yaqula al-musalli biqalbihi usalli dhuhra, itu ta'yin.
menjelaskan ini kamu sedang sholat apa. Kalau kamu sholat fardu, tapi niatnya cuman begini niatnya, kamu mau sholat fardu zuhur, usolli zuhra, tidak sah. Usolli zuhra tidak sah. Harus ada usolli zuhra fardan. Saya niat sholat fardu zuhur. Itu kalau bahasa Indonesianya. Kalau ada yang nanya, Ustadz, bukankah fardu itu bukankah zuhur itu pasti fardu? Ya nggak Pak? Bukankah zuhur itu pasti fardu? Enggak. Ada orang zuhur ternyata dia bukan fardu tapi sunnah. Apa contohnya? Apa itu? Apa? Iya, itu. Ada nggak orang sholat zuhur tapi dia bukan fardu, sunnah? Orang yang mengulangi sholat. Ya apa enggak? Saya udah sholat maghrib tadi nih. Misalnya saya tadi maghrib sholat sendirian. Setelah itu saya melihat ada jamaah, sholat maghrib. Saya pengen ikut jamaah biar dapat pahala jamaah. Boleh enggak? Boleh. Berarti saya sholat maghrib dua kali kan? Yang pertama hukumnya apa? Fardu. Yang kedua hukumnya sunnah. Tapi karena itu sholat zuhur, sholat 5 waktu, maka tetap diniatkan apa? Fardu. Jadi kenapa kok Allah syariat ulama mengatakan kalau sholat fardu harus ada fardonnya. Karena ada sholat zuhur itu atau sholat 5 waktu itu yang bisa berstatus sunnah. Bisa berstatus sunnah. Sedangkan sholat sunnah tidak perlu sebutin naflan. Kenapa? Yang namanya sholat sunnah hukum asalnya maka dia tetap sunnah. Sholat duha tidak akan bisa menjadi wajib kecuali kalau dinazarkan. Jadi hukum asalnya duha ya sunnah, tidak menjadi wajib kecuali kalau kita nazarkan. Nah kalau dinazarkan berarti usolli duha nazron. Nah gitu. Jahit. Iya. Jadi saya katakan sekali lagi, kalau ketemu orang sholat, sebelum sholat diam dulu, kayak baca mantra ya. Kalau dia sedang berniat itu, kadang baca ta'awudz dulu. Nggak usah pula kamu tidak ada syariatnya. Nggak usah pula begitu. Emang ini ada contohnya begini, ulama bilang begitu. Gak usah sinis duluan. Nabi tidak pernah mencontohkan. Saya pernah menjumpai orang itu niatnya ditambah dengan kata jamaah. Ya, itu kalau berjamaah. Kalau berjamaah nanti tambah menjadi 4 niatnya kalau sholat fardu. Bukan witir. Iya, bukan boleh jamaatan, boleh makmuman. Sah. Kayak tadi nih, saya kan makmum dengan Ustaz Masna. Saya niatnya apa? Supaya sholat jamaah saya sah, usallil maghrib, usalli fardal maghrib makmuman. Nah, tambah makmum. Untuk menunjukkan kalau saya sebagai makmum dan mendapat pahala sholat berjamaah. Itu nanti dalam bab jamaah itu nanti. Ya, dalam bab sholat berjamaah, tidak masalah. Cuman kalau nggak diniatkan, saya sholat berjamaah tapi cuman usallil maghrib, usalli fardal maghrib atau usallil maghrib fardan, Allahu akbar. Saya tidak berniat berjamaah, maka nggak sah sholatnya. Padahal saya berjamaah nih, tapi tidak diniatkan, nggak sah sholatnya. Maka harus diniatkan berjamaah. Usallil maghrib fardan makmuman. Atau saya niat berjamaah maghrib. Dah, gitu. Jadi disebutkan ada berjamaahnya dalam hati. Kalau mau diucapkan sebelum, biar kuat. Diucapkan sebelum takbir, shallil maghrib shalli fardal maghrib makmuman. Pas takbir Allah, sudah kuat nih. Allahu akbar, salat. Gampang. Tidak susah. Ya.
Mau kamu lafazkan, monggo. Mau enggak apa-apa. Tapi yang salah enggak berniat, salah. Harus berniat dalam sholat. Karena niat rukun sholat. Innamal a'malu bin niat. Dan niat dilakukan di awal ibadah, kecuali puasa. Kalau puasa bisa tengah malam sebelum terbit fajar. Tapi kalau ibadah lain selain puasa, sholat, wudu, mandi, itu di awal ibadah berniat. Wadih, paham gak? Paham? Kamu berniat gak pas sholat? Niat ya. Bahasa Indonesia apa? Ini siapa namanya? Mas Faik. Kamu niatnya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia? Pas niat sholat, niatnya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Cina. Cina. Kalau ada yang bilang, Ustadz, saya kan wudhu, dengan saya berwudhu berarti kan saya udah niat sholat, Ustadz. Gimana jawabnya? Dengan saya berwudhu di rumah tadi, kan tandanya saya mau sholat, Ustadz. Gimana jawabnya? Makanya kembali ke definisi niat. Apa itu niat? Qasdu syai' muqtarinan bil fi'l. Itu niat. Menginginkan melakukan sesuatu bersamaan dengan sesuatu itu. Kalau di rumah wudu, mau ke masjid udah azan maghrib wudu, itu namanya bukan niat tapi azam. Apa namanya? Azam, bukan niat. Jadi ulama Syafi'iyah membedakan antara azam dengan niat. Kalau azam ya tadi di rumah udah wudu, ya ngapain wudu? Mau sholat dong, mau ngapain lagi? Udah maghrib nih wudu, di rumah wudu. Itu belum niat namanya, itu namanya azam. Mau sholat ke masjid. Nah niat sholat maghribnya pas takbir Allah, itu niat. Itu dia niat, berbarengan dengan awal perbuatan ibadah kita. Kalau kamu junub jam 10 malam, besok pagi mau mandi sebelum sholat subuh, itu niat bukan? Niat nggak Pak? Bukan niat, itu azam namanya. Kapan niatnya kamu mandi junub? Pas air mengenai badan pertama, niat. Kalau tadi malam, kan saya junub nih, besok pagi mandi dulu sebelum sholat subuh, itu bukan niat namanya, itu azam. Itu apa namanya? Azam. Wadih ya. Kalau kita tahu definisi, maka bisa kita menjawabnya. Sekarang kita masuk ke syarat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ada syaratnya. Syaratnya berapa? 16. Berapa? 16. Lihat Pak, ini rincinya ulama Pak. Allahu Akbar, gampang ya? Tapi ternyata ada 16 syarat. Masya Allah. Itu ulama. Kalau kita apa? Baru. Nggak ketawa, nggak paham berarti. Ulama, baru. Kita nih sekukunya Imam Syafi'i itu nggak ada ilmu kita. Pernah dikisahkan Imam Syafi'i berbaring di kamarnya, berbaring, memejamkan mata, mau tidur, tapi nggak jadi. Kenapa? Karena terlintas sebuah hadis pendek. Ya pendeknya mungkin seperti hadis la taqdab walakal jannah gitulah mungkin pendeknya. Imam Syafi'i mau tidur, tahu-tahu terlintas sebuah hadis, gitu. Wah, nggak jadi tidur. Apa yang Imam Syafi'i lakukan? Mengeluarkan hukum dari hadis itu. Hadis pendek tadi, Imam Syafi'i sambil tidur beliau berpikir, mengasah otak dan mengeluarkan 75 hukum dari hadis tadi. Masya Allah, 75 hukum dari hadis pendek tadi. Itu ulama.
Kita muqallid. Karena jangan songong ya. Jangan sekali-kali menuduh ulama. Ulama ini berfatwa tanpa dalil. Bukan tanpa dalil, kita yang nggak tahu dalilnya, itu dia. Lihat ini contoh sederhana. Takbiratul ihram saja ada 16 syaratnya yang mungkin nggak pernah kepikiran sama kita. Betul tidak, Pak? Apa syaratnya? Pertama, antaqa'a halatal qiyam fil fard. Al-ma'na anna al-awwal min syuruti takbiratul ihram wuqu'uha fil qiyam in kanatis shalah fardan wa qadara 'alal qiyam. Takbiratul ihram bagi orang yang mampu berdiri harus dilakukan saat berdiri. Bi an yukabbir fi mahalli tujzi'u fihi al-qira'ah fa in kanatis shalatu naflan aw lam yaqdir 'alal qiyam fil far'ata biha fi badalihi. Ini untuk salat fardu. Itu kalau takbir harus dalam keadaan berdiri. Berdiri dulu, kalau mau ruku baru ruku. Kesalahan sebagian orang mengejar imam mau ruku, Allahu akbar. Imam ruku nih, telat. Allah, langsung gitu. Mana syaratnya ini? Nggak ada. Harus Allahu akbar baru ruku. Berdiri dulu, tenang sejenak, ruku. Kalau nggak dapat rukunya imam, tinggal bangkit lagi habis sholat, kan selesai masalah. Betul tidak? Bagaimana dapatnya ruku imam? Kalau kita mendapati setumak ninah, subhanallah. Jadi pas gini, imam ruku nih, saya datang, Allahu akbar, sami Allah, dapat. Saya ulang nih, imam ruku, saya kejar imam, Allahu akbar, sami Allahu liman dapat. Tapi kalau Allah sami Allah, saya gini dah gini, nggak dapat. Makanya kalau takbir tuh, dah imam lagi ruku nih, udah bilang Allahu akbar, baru ruku. Kalau mendapatkan sejenak tumak ninah, maka dapat 1 rakaat. Yang salah adalah Allah langsung ruku. Berarti dia tidak memenuhi syarat membaca takbiratul ihram ketika berdiri. Itu kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh nggak ambil duduk? Sebagai saya bilang, Anwar duduk begini nih, Allahu akbar. Bakir lihat, sholat duduk, kan dia kakinya nggak sakit. Anwar assalamualaikum, santai aja. Gua sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat aman. Kan boleh duduk ya Pak ya? Sudah kita bilang sholat sunnah boleh duduk meskipun mampu berdiri, tapi pahalanya kena diskon. Iya Pak, pahalanya kena diskon Pak, kena potong. Atau nggak mampu berdiri. Nah kayak misalnya orang sholatnya bisanya duduk gini, duduk di kursi. Ya, sambil duduk berarti Allahu akbar. Bagi yang mampu berdiri maka takbirnya ketika berdiri. Baru dia boleh ruku nanti. Yang kedua, antakuna bil arabiyah. Siapa di sini yang nggak bisa mengucapkan takbir? Ada? Saya kasih les 2 menit sini. Semua orang pasti bisa ngomong takbir. Tapi di sini dikatakan sama beliau, takbir harus pakai bahasa Arab. Nggak bisa diganti. Nggak bisa diterjemahkan. Nggak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Allah is the biggest. Nggak bisa. Harus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau nggak bisa, ada orang sebelahnya. Ucapkan Allahu Akbar, didikte sama orang sebelahnya, temannya. Tapi muskilah. Latihan Allahu Akbar cukup 1 menit kurang bisa. Allahu Akbar. Ya. Ke rukun ketiga dan keempat harus menggunakan lafaz jalalah dan lafaz akbar. Allahu Akbar.
Apa itu? Udah habis Pak. Oh, biasanya belnya nggak gitu belnya kan? Nah, itu belnya salah itu. Harus pakai lafaz jalalah Allah dan Akbar. Kalau diganti Allahnya diganti apa? Ar-Rahmanu Akbar. Nggak boleh. Al-Azizu Akbar. Allahu Akbar. Kalau Akbar diganti yang lain, Allahu A'zam, Allahu Ajal. Apa Allah apa lagi? Nggak boleh. Harus lafaznya Allahu Akbar. Itu syarat ketiga dan keempat. Yang kelima, urut Allah dulu, baru Akbar. Nggak boleh dibalik. Akbar Allah. Dan saya belum pernah nemu orang ngomong Akbar Allah ya. Belum pernah. Apalagi Allahu A'zam, nggak pernah. Yang keenam, nah ini mungkin banyak nih. Yang keenam, mengucapkan hamzahnya panjang. Harusnya kan Allahu Akbar, tapi dia hamzahnya dipanjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau A-nya panjang, itu nanti maknanya apakah Allah itu besar? Tuh. Ayo gimana dong? Harusnya kan Allahu Akbar, Allah Maha. Tapi kalau A-nya kamu panjangin, Allahu Akbar. Apakah Allah besar? Nanya dia. Meragukan kamu berarti. Ini biasanya kalau pas azan gitu tuh. Mungkin kena apa Pak? Belakang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu nanti juga ada di sini nanti. Ya. Ketujuh, tidak memanjangkan baknya. Nah itu Pak. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Dan saya pernah dengar, mungkin terlalu sok fasih kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang sampai K-nya berubah Pak, bukan kaf tapi J. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Ada, bener nggak bohong saya. Itu terlalu fasih atau lidahnya yang keseleo atau gimana itu? Biasa aja. Allahu Akbar. Tapi kalau Turki memang susah lahjanya. Allahu Akbar. Turki itu A jadi E. Allahu Akbar. Tapi nggak usah pula dari Allahu Akbar. Allahu Akbar jadi H jadinya. Apalagi B-nya panjang. Biasa aja. Apalagi ada ik. Jadi I. Allahu Akbar. Lihat ini. Nah, ini maknanya Pak fatal nih. Kalau ada orang ngomong Allahu Akbar, panjang B-nya, itu artinya akbar beduk. Beduk. Berarti kalau kamu ngomong Allahu Akbar, Allah beduk. Oh, fatal kan? Tapi kalau hamzahnya di kasrah, Allahu Akbar, artinya haid. Haid artinya. Nama lain haid itu ada ikbar, panjang banyak. Berarti kalau kamu ngomong Allahu Akbar, artinya apa dong? La haula wala quwata illa billah. Lihat bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu beda titik, beda panjang pendek, maknanya berubah. Makanya bahasa Arab itu bahasa paling bagus. Tidak gampang dirubah-rubah. Yang terakhir, sudah mau maghrib, syarat ke-8. Ada 16 syarat, tapi kita bahas setengahnya dulu aja. Syarat yang ke-8 adalah ba-nya tidak ditasydid. Allahu Akbar. Gimana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gak mungkin kamu mentasydidkan ba kecuali kafnya dikasih harokat. Allahu Akbar. Ya benar?
Coba kalau kafnya sukun, baknya tasydid, gimana bacanya? Kafnya sukun, baknya tasydid, gimana bacanya? Gak bisa dibaca. Kalau mentasydidkan ba, otomatis kafnya harus diharokatkan. Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Ustadz, orang Jawa ada yang bilang, ada yang nggak bisa nyebut Allah, nggak bisa namanya Allah gitu. Boleh nggak? Kan gitu ya, ada yang bilang nyebut Allah kan harusnya kan gampang, Allah, Allah. Tapi dia nggak bisa, harus monyong mulutnya. Allah, Allah. Iya Pak. Kenapa? Kalau memang dia tidak mampu, dia belajar. Kalau tidak mampu, dimaafkan. Kayak Allah gitu, karena memang dia nggak bisa, maka tidak masalah, dimaafkan. Ya, karena tidak merubah kan, tetap Allahu Akbar, cuman dia lafaz Allahnya tidak sempurna, Allah gitu. Ya lah masalah. Berarti takbiratul ihramnya tidak sah, diulang. Mana dikatakan di sini, dijelaskan syarat-syaratnya. Allahu Akbar. Semuanya pendek kecuali alif, kecuali lamnya. Allahu Akbar. Udah. Ya. Kalau salah tajwid nggak masalah. Salah tajwid ya. Kayak tadi Allah jadinya Allah. Allah. Karena nggak bisa nyebut lam jalalah. Allah. Itu nggak masalah. Jadi kalau untuk tajwid, tapi ini kan tadi menambah harokat atau mentasydidkan atau membalikkan. Harusnya Allah dulu baru akbar, tapi dibolak-balik. Ini semua membatalkan takbir. Kalau takbiratul ihramnya batal, maka sholatnya belum bisa dikerjakan. Kamu kan masuk sholat dengan apa pertama pintu gerbang sholat? Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram kamu sendiri itu belum sah. Berarti kamu belum masuk ulang lagi. Ulang lagi. Yang kesembilan, nah, tidak boleh menambahkan waw. Di mana? Setelah Allah. Baik wawnya dikasih harokat atau disukunkan. Kalau disukunkan, Allahu Akbar. Kalau difathahkan, Allahu Akbar. Nah, ini sering ya. Allahu Akbar. Harusnya gimana? Allahu A. Lah kalau ditambah waw, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada wawnya. Ini juga membuat takbiratul ihramnya tidak sah. Harus Allahu Akbar. Makanya nanti mungkin ada pelatihan jadi imam atau pelatihan bacaan sholat supaya sholatnya bacaannya pas. Ya. Di Aceh itu saya pernah dengar, di Aceh ada ketika acara Car Free Day itu ada nanti stand, nama standnya lupa saya. Nama standnya itu Bengkel Al-Fatihah. Nah, bagus tuh nggak? Bisa buat ide itu. Jadi buka stand Bengkel Al-Fatihah. Nanti orang datang ngapain? Tolong dong cek Al-Fatihah saya bener apa enggak. Nah, itu. Namanya Bengkel Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu rukun. Termasuk bacaan-bacaan yang rukun dalam sholat seperti ini, takbiratul ihram, supaya tidak salah-salah bacaannya. Baik. Itu yang ke-9. Yang ke-10, wa alla yazida wawan qablal jalalah. Tidak menambah waw, tadi menambah waw di tengah setelah huruf Allah, lafaz Allah. Sekarang menambah waw di depan lafaz Allah. Wallah juga tidak boleh. Jadi
harus Allahu Akbar. Bukan wallahu. Kalau wallahu akbar, ya, itu kayak sumpah berarti nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin cukup yang kita bahas malam hari ini 10 dulu. Insyaallah sisa 6 lagi kita akan bahas di pekan depan insyaallah taala. Ada yang mau ditanya? Wadih ya? Iya, Pak.